Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia menatap tempat Wang Chen menghilang. Dia memang pantas menjadi orang dari 4 pavilion. Itu tidak terduga bahwa kata-kata ganasnya sangat mirip dengan yang lain. Di belakang Xiao Yan, Nalan Yanran memandang Wang Chen yang dengan cepat menarik diri setelah hanya melakukan pertukaran singkat. Matanya yang cantik berisi beberapa kejutan. Nama Wang Chen cukup terkenal. Seseorang hampir tidak dapat menemukan orang yang cocok untuknya di generasi yang sama. Selain itu, orang ini haus darah dan kecanduan perkelahian. Selain itu, ia memiliki bakat pelatihan luar biasa dan kekuatannya tumbuh sangat cepat. Dengan mengandalkan kekuatan pavilion musim semi kuning, dia suka bertarung dengan beberapa ahli kelas Dozong. Orang lain, karena takut dengan kekuatan pavilion musim semi kuning, takut benar-benar membunuhnya. Oleh karena itu, nama Wang Chen menjadi semakin terkenal seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, ada rumor bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Dozong. Tidak ada yang tahu apakah rumor ini nyata. Terlepas dari apakah itu nyata, kekuatan Wang Chen ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Namun, Nalan Yanran tidak berharap bahwa setelah hanya satu pertukaran singkat, orang abnormal yang haus darah ini akan takut pergi oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyadari kejutan di dalam hati Nalan Yanran saat ini. Tatapannya beralih ke Huang Tian dan 2 orang lainnya dalam jarak yang cukup dekat saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Kenapa kamu masih di sini?" Mendengar ini, Huang Tian dan 2 lainnya buru-buru berjuang untuk naik ke kaki mereka dan melarikan diri. Penarikan Wang Chen telah menyebabkan mereka benar-benar kehilangan kepercayaan diri yang mereka miliki. Dengan mampu menakuti Wang Chen yang terkenal, kekuatan orang ini sudah jauh melebihi level yang bisa mereka lawan. Xiao Yan hanya menghembuskan nafas dengan lembut setelah menonton Huang Tian dan 2 lainnya melarikan diri dalam kesengsaraan. Dia berbalik dan menatap Nalan Yanran. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Suasana segera menjadi salah satu yang memalukan. Nalan Yanran secara alami tidak mengatakan apapun dalam menghadapi suasana tenang ini. Tangannya dengan lembut mengusap bulu halus rubah putih sementara matanya diturunkan. "Batuk, kamu, apakah kamu juga berencana untuk menuju ke kolam darah Gunung Surga?" Keheningan berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan akhirnya terbatuk dan mengambil inisiatif untuk berbicara, memecah keheningan saat dia melakukannya. "Iya nih, meskipun aku tahu bahwa sangat sulit bagi aku untuk mendapatkan salah satu dari 10 tempat dengan kekuatan aku, perjalanan ini di sini dapat dianggap sebagai pelatihan." Nalan Yanran mengangguk sedikit dan menjawab dengan lembut. Xiao Yan menggosok tangannya dan tiba-tiba merasa sedikit terkendala. Dia ragu sejenak sebelum bertanya, Kenapa kamu sendirian di sini?" Tangan yang digunakan Nalan Yanran untuk menggosok rubah putih itu berhenti. Dia membesarkan mata yang cantik untuk pertama kalinya, melihat Xiao Yan, dan berkata, "Guru sedang melakukan retret untuk berlatih. Oleh karena itu, aku keluar sendiri untuk mendapatkan pengalaman. Apakah kamu berdua baik-baik saja selama tahun-tahun ini?" Tatapan Xiao Yan melayang saat dia bertanya. Nalan Yanran tersenyum ketika dia melihat ini. Dia dengan lembut bertanya, "Kamu ingin bertanya tentang guru, kan?" Tubuh Xiao Yan tanpa sadar menegang. Dia dengan lembut menghembuskan nafas dan bertanya, "Apakah dia baik-baik saja?" Mata Nalan Yanran meredup ketika dia mendengar ini.
Dia mengangguk dan menjawab, "Guru sangat baik. Apakah dia juga di wilayah utara dataran tengah?" Xiao Yan bertanya sekali lagi. Suaranya menjadi sedikit panas. Adegan kesedihan dan perjuangan punggungnya ketika mereka berpisah kembali kemudian tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Terlepas dari siapa yang benar atau salah saat itu, Misty Cloud Sekte akhirnya hancur oleh tangan Xiao Yan. Menjadi pemimpin Sekte Misty Cloud Sekte, Yun Yun tidak bisa lepas dari permusuhan yang timbul dari penghancuran sekte dan pembunuhan gurunya. Namun, dia tidak dapat menyakiti Xiao Yan. Akhirnya, Yun Yun, yang tidak bisa menghadapi situasinya, hanya bisa memilih untuk meninggalkan kekaisaran yang telah dia tinggali selama bertahun-tahun, mengembara ke negara lain. Hati Xiao Yan merasakan rasa sakit yang tidak diketahui saat dia memikirkannya. Yun Yun tidak salah sejak awal. Yang salah adalah posisi kedua belah pihak. Sejak awal, dia adalah orang yang paling terluka. Selain itu, dia telah menjelajahi daerah lain selama tahun-tahun ini. Meskipun dia cukup kuat, sepertinya dia, sebagai seorang wanita, pasti sangat menderita. Nalan Yanran memilih untuk tetap diam di depan pertanyaan Xiao Yan. Lama kemudian dia akhirnya berkata, "Guru menginstruksikan aku sebelum aku pergi bahwa aku tidak diizinkan untuk memberitahu siapapun di mana dia saat ini, terutama kamu." Xiao Yan tercengang ketika mendengar ini. Dia segera tertawa pahit. "Wanita ini, tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Semuanya baik-baik saja jika dia baik-baik saja." Xiao Yan menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan emosi di dalam hatinya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata pada Nalan Yanran, "Aku juga menuju ke kolam darah Gunung Surga. Jika kamu mau, kamu bisa mengikuti aku. Bukankah aku akan menjadi beban bagi kamu?" Mata Nalan Yanran bersinar sebelum dia bertanya dengan khawatir. "Aku benar-benar tidak familiar dengan pegunungan mata surga ini. Setidaknya, kamu tahu sesuatu tentang itu. Aku akan dapat lebih sedikit khawatir jika kamu ada di sekitar." Xiao Yan membentangkan tangannya saat dia menjawab. "Baik." Tangan Nalan Yanran dengan lembut mengusap rubah putih itu. Dia ragu sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. Tempat ini sudah dekat dengan Gunung Mata Surga. Sangat mungkin bahwa kita akan dapat mencapai kaki Gunung Mata Langit setelah beberapa saat. Ada labirin alami di sana. Namun, kami memiliki rubah putih ajaib dan tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya." Dua angka dengan cepat melintasi hutan yang tertutup kabut tebal ketika suara wanita yang bersih itu dipancarkan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Itu memang lebih nyaman dengan seseorang yang memimpin. Masuki Gunung Mata Surga tidak berarti kita aman. Sebaliknya, itu bahkan lebih berbahaya karena seluruh pegunungan Mata Surga dikendalikan oleh suku binatang ajaib yang kuat. Mata Nalan Yanran bergeser saat dia melirik Xiao Yan, yang mendengarkan dengan penuh perhatian di sisinya. Sikapnya yang menarik dipenuhi dengan daya pikat. Suku binatang ajaib, seperti apakah kekuatan mereka? Xiao Yan terkejut dan dia segera mengerutkan kening. Suku binatang ajaib ini disebut suku menelan Mouse Emas. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah peringkat biasa 2 hingga 3 binatang ajaib, jumlah mereka sangat besar sehingga cukup menakutkan. Tentu saja, inti sejati dari emas menelan suku tikus masih anggota yang dapat berubah menjadi bentuk manusia. Mereka adalah pengendali sejati Gunung Mata Surga. Dikabarkan bahwa pemimpin suku dari suku ini juga telah mencapai peringkat 7. Kekuatannya sebanding dengan bintang 6 elit Douzong, Nalan Yanran berbisik. Dengan suku binatang ajaib seperti itu yang menempati Gunung Mata Langit, bagaimana orang bisa menikmati kolam darah surgawi ini?
Sangat mungkin bahwa hal yang unik seperti itu juga memiliki daya tarik besar bagi binatang ajaib, bukan? Xiao Yan dengan ragu bertanya. Hihihi, mereka ingin mendominasi. Namun, apakah menurut kamu faksi manusia lainnya akan setuju? Nalan Yanran menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia berkata, saat itu, pertempuran besar meletus di Gunung Mata Surga ini karena masalah kolam darah Bukit Surga. Pada akhirnya, itu alami emas menelan suku tikus yang hilang. Mengapa mereka berani memonopoli kolam darah Gunung Surga? Meskipun mereka telah kalah, para ahli yang terlalu kuat itu tidak dapat masuk ke pegunungan Mata Surga karena beberapa efek khusus dari medan. Sebagai akibat dari faksi-faksi ini takut bahwa suku emas menelan tikus akan dengan kejam menyerang generasi muda mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Suku emas menelan tikus akan menempati 2 dari 10 tempat di kolam darah Gunung Surga. Hanya 8 tempat lain yang tersedia untuk digunakan semua orang jika kemampuan mereka untuk bertarung untuk mereka sudah mencukupi. 8. Xiao Yan segera merajut alisnya ketika dia mendengar ini. Itu tidak terduga bahwa situasinya bahkan lebih suram dari yang dia duga. Sudah tidak mudah untuk menjadi salah satu dari 10. Sekarang, 2 dari mereka sudah sibuk. Kesulitan kompetisi melonjak. Tidak ada pilihan. Suku emas menelan tikus memiliki keunggulan geografis. Sebenarnya, mereka sangat tidak senang di hati mereka. Di masa lalu, mereka mampu menempati semua 10 tempat. Sekarang, telah menyusut sebanyak 5 kali. Nalan Yanran tertawa. Menurut perjanjian, suku tikus menelan emas dapat menempatkan pos pemeriksaan di pegunungan Mata Surga dan memblokir mereka yang ingin naik ke atas. Mereka dapat melakukan apa yang mereka suka selama mereka tidak mengancam kehidupan orang-orang itu. Namun demikian, mereka harus mengumpulkan 8 ahli manusia. Oleh karena itu, sebaiknya jangan menyinggung anggota suku menelan maus emas setelah kami memasuki Gunung Mata Surga. Ini karena mereka dapat memutuskan persyaratan untuk memungkinkan orang naik ke atas. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sangat serius menjelang akhir penjelasannya. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Tak terduga ada banyak masalah. Awalnya, dia berpikir bahwa siapapun yang mencapai puncak gunung terlebih dahulu akan dapat menikmati kolam darah Gunung Surga. Tanpa menyadarinya, kabut di sekitarnya telah menjadi jauh redup sementara mereka berdua sedang bercakap-cakap. Sesaat kemudian, deretan pohon yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hanya ada pintu pohon yang memungkinkan hanya satu orang melewati pepohonan besar. Di depan deretan pohon ini ada lebih dari 10 figur manusia. Jelas, mereka semua orang yang memiliki pikiran tentang kolam darah surga di gunung. 10 orang ditambah berbalik dan melirik Xiao Yan setelah melihat bahwa ada orang-orang baru yang telah tiba. Segera, tatapan mereka membeku pada rubah putih kecil di pelukan Nalan Yanran. Rubah putih ajaib, banyak teriakan gembira terdengar. Semua tatapan tiba-tiba berubah menjadi Nalan Yanran. Mereka yang berhenti di sini tidak mengetahui metode untuk memecahkan labirin. Kemunculan tiba-tiba dari rubah putih ajaib segera menyalakan hati mereka yang putus asa. Wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit setelah ditatap oleh begitu banyak tatapan panas. Dia memeluk rubah putih dan dengan lembut mundur selangkah. Ikuti aku, tidak perlu takut, Xiao Yan samar-samar meyakinkannya. Segera, Douqi melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan 9 bintang Do Huang melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Aura kuat segera menekan orang-orang yang akan membuat masalah. Kekuatan orang-orang ini kebanyakan berada di sekitar bintang 5 Do Haung atau di bawahnya. Ada terlalu banyak celah jika dibandingkan dengan bintang 9 Do Huang.
Siapapun yang masuk radius 10 meter dari kita akan terbunuh. Mata Xiaoyan dengan dingin dan perlahan menyapunya. Suara yang mengandung niat membunuh dipancarkan dengan lembut, menyebabkan wajah semua orang berubah. Mata mereka mulai berjuang. Kaki Xiaoyan perlahan berjalan di tanah yang dipenuhi daun kuning lapuk. Suara srek, srek, yang lembut telah menjadi satu-satunya suara di wilayah ini. Nalan Yanran mengikuti di belakang Xiaoyan. Mata jahat di sekitarnya menyebabkan tangannya dipenuhi dengan keringat dingin. Jika 10 ditambah elit Do Huang ini menyerang, kemungkinan Xiaoyan harus berlindung sementara. Suasana di sekitarnya menjadi lebih tegang saat Xiaoyan dan Nalan Yanran mendekati pepohonan. Sedikit suara langkah kaki muncul menginjak hati semua orang, menyebabkan mereka merasakan napas mereka terhenti. Langkah kaki Xiaoyan dengan lembut mendarat. Dia melihat pohon-pohon, yang kurang dari 10 meter darinya, dan hampir menghela nafas lega ketika matanya perlahan menyempit menjadi busur berbahaya. Pada saat yang sama, seruan dingin terdengar tiba-tiba. Semua orang, mari kita serang bersama. Setelah kita merebut rubah putih itu, kita akan dapat memiliki bagian dari kolam darah Bukit Surgawi. Suasana tegang rusak setelah teriakan liar. Perjuangan di mata cukup banyak orang digantikan oleh keserakahan yang padat saat ini. Kolam darah Gunung Surga memiliki daya tarik yang sangat besar bagi mereka. Namun, jika mereka tidak memiliki rubah putih ajaib untuk memimpin, mustahil bagi mereka untuk keluar dari labirin. Oleh karena itu, meskipun mereka jelas tahu bahwa Xiaoyan kuat, mereka hanya bisa keluar semua dan mempertaruhkannya karena daya tarik kolam darah Gunung Surga. Blaar. Keserakahan di mata semua orang baru saja muncul ketika dalam suara teredam tiba-tiba muncul. Segera, semua orang tercengang melihat sosok manusia yang pertama kali menerbangkan ke depan terbang kembali seperti layang-layang yang talinya telah dipotong. Akhirnya, sosok itu dengan kasar menabrak pohon besar. Kekuatan yang dahsyat menyebabkan pohon besar itu membentuk sepasang retakan seukuran kepalan tangan. Pohon yang menjulang tinggi itu juga mulai bergoyang. Bro. Sosok manusia yang mendarat di tanah segera mengeluarkan seteguk darah segar. Ekspresinya langsung berubah pucat. Tatapannya berisi sedikit keterkejutan dan keganasan saat dia melihat tempat Xiaoyan berada. Tidak ada yang berhasil melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam peristiwa sepersekian detik. Yang bisa mereka lihat hanyalah bahwa seorang yang tidak beruntung, yang telah menjadi orang pertama yang memecahkan suasana tegang, mengalami serangan sengit saat dia melangkah maju. Dari kelihatannya, orang yang menyerang itu jelas pria muda yang acuh tak acuh. Aku tidak akan menahannya lain kali. Langkah kaki Xiaoyan dengan lembut berhenti. Tatapannya menatap pintu pohon saat mulutnya perlahan-lahan mengeluarkan beberapa kata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Tenggorokan cukup banyak orang berguling saat mendengar kata-kata ini. Keserakahan yang baru saja melambung dari hati mereka juga sedikit memucat karena shock. Mereka saling memandang dan tidak ada yang berani menyerang lebih dulu. Jika dia diizinkan memasuki labirin, semua orang harus menunggu 3 tahun sebelum seseorang dapat memperoleh peluang seperti itu lagi. Jika kami berhasil mengisi daya, kami mungkin masih memiliki peluang. Selama kita bisa memasuki kolam darah Gunung Surga, semuanya akan sepadan. Klan dan sekte yang semua orang masuk pasti akan melakukan banyak upaya untuk merapikan kita. Perawatan kami akan jauh lebih baik dari sekarang. Hal hebat apa yang dapat dicapai seseorang dengan sangat takut? Teriakan marah yang dipenuhi dengan hasutan sekali lagi terdengar sementara keserakahan di dalam hati semua orang melemah dengan tenang. Mata Xiaoyan telah berubah luar biasa gelap, dingin pada saat ini.
Dia perlahan memutar kepalanya dan melihat orang yang berbicara. Itu masih mengejutkan orang itu dari sebelumnya. Jantung orang itu segera kedinginan ketika dia melihat Xiao Yan melihat ke atas. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, mengambil beberapa langkah mundur, dan menyapu pandangannya. Dia hanya mengeluarkan senyuman dingin dan gelap ketika dia melihat keserakahan itu sekali lagi melonjak di mata semua orang. Namun, sebelum gelap, senyum dingin yang muncul di wajahnya benar-benar bisa terbentuk. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Ini karena dia melihat sosok dengan cepat muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Wajah jahat Xiao Yan juga dengan cepat diperbesar di matanya. Mata orang yang telah berbicara menyempit ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Menjadi Do Huang, reaksinya cukup cepat. Kakinya menginjak tanah dan pilar batu tiba-tiba muncul dari tanah. Pilar batu ada di depan kakinya, dan dengan dorongan, dia menembak ke belakang. Jantung orang yang berbicara menghela nafas lega saat dia merasakan suara angin di samping telinganya. Dia dengan tegas berteriak, apa yang semua orang tunggu. Meskipun orang ini adalah bintang 9 Do Haung, dia jelas tidak cocok untuk kita semua bersama-sama. Suaranya tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya menyipit saat dia perlahan merendahkan kepalanya, hanya untuk melihat tangan, dipenuhi dengan api hijau giok, dengan kejam menembus bagian belakang jantungnya seperti pisau tajam. Suhu nyala yang tinggi mencegah tangan menyentuh bahkan setetes darah. Ekspresi Xiao Yan dingin setelah membunuh orang ini dengan satu serangan. Dia bisa merasakan bahwa keserakahan di mata orang-orang itu telah benar-benar diaduk. Api di tangan Xiao Yan melonjak keluar dan langsung membakar mayat orang ini menjadi abu. Tubuhnya bergerak dan sudah tiba di samping Nalan Yanran di saat berikutnya. Setelah meraihnya, dia dibebankan ke pintu pohon dengan cara seperti kilat. Ledakan, ledakan, puluhan meter di jaraknya tidak jauh. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia menutupinya dalam sekejap mata. Tepat ketika tubuhnya akan bergerak, tanah di sekitar pintu pohon langsung mulai bergetar. Lebih dari selusin pilar kayu tajam yang besar, diaglomerasi dari Doki, terlepas dari tanah dan secara kebetulan menutup pintu pohon. Xiao Yan menyipitkan matanya dan melihat pilar-pilar kayu yang menghalangi pintu pohon. Dia melambaikan lengan bajunya dan nyala hijau giok keluar dengan cara yang seperti kilat. Itu dengan mudah menghancurkan semua itu. Sementara dia dengan cepat berlari, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan penguasa Suan berat muncul. Blaar, blaar. Xiao Yan baru saja menghancurkan pilar kayu ketika tanah bergetar. Sejumlah lonjakan batu yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan eksplosif dari bawah kaki Xiao Yan. Hati-hati, Nalan Yanran buru-buru mengingatkannya saat melihat duri-duri itu. Suaranya baru saja terdengar ketika dia merasakan sesuatu mengencang di sekitar pinggangnya yang lembut. Setelah itu, tubuhnya terbang, bergegas melewati daerah lonjakan batu dalam sekejap mata, dan mendarat di luar pintu pohon. Zing, zing. Suara angin kencang menusuk telinga tiba-tiba muncul ketika tubuhnya mendarat. Banyak pilar energi, yang berisi angin kuat, menghantam dengan kejam ke arah Xiao Yan dan Nalan Yanran. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia memegang penggaris berat itu erat-erat di tangannya dan mulai mengayunkannya. Lapisan demi lapisan gambar penguasa segera muncul dan membentuk pertahanan bayangan penguasa di depannya, yang angin bahkan tidak bisa lewat. Bang blaar. Banyak serangan Doki mendarat di pertahanan bayangan penguasa, memancarkan gelombang demi gelombang ledakan yang jelas. Bayangan penguasa juga sangat berkurang, dan baru saja akan menghilang ketika bayangan lebih banyak penguasa muncul. Mereka dikemas dengan cara yang sangat padat yang terbentuk tanpa henti.
Pertahanan bayangan gelap hitam itu seperti penghalang melingkar hitam, meliputi Xiao Yan dan Nalan Yanran. Serangan yang sengit hanya bisa menyebabkan penghalang pertahanan untuk beriak sedikit. Tampilan 6 penguasa mengalir tubuh bersama dengan kekuatan Xiao Yan saat ini adalah sesuatu yang sulit dihancurkan oleh orang-orang ini. Terlebih lagi, teknik pertahanan penguasa ini adalah pertahanan yang terus-menerus dan tidak takut pada angka-angka superior pihak lain. Hati semua orang tanpa sadar menjadi dingin ketika serangan Doqi terakhir diblokir oleh bayangan penguasa hitam. Meskipun orang ini adalah bintang 9 Do Huang, ada hampir 20 Do Huang di pihak mereka. Namun mereka tidak dapat mematahkan pertahanan pihak lain meskipun menyerang bersama-sama. 9 bintang Do Huang mungkin kuat, tapi kemungkinan cukup sulit untuk mencapai tahap seperti itu, bukan? Bayangan berwarna hitam perlahan menghilang. Segera, sosok pria muda yang menyebabkan hati semua orang merasakan dingin sekali lagi muncul. Sepasang mata gelap hitam, tanpa emosi perlahan terangkat. Siapapun yang melirik dengan mata ini akan merasakan perasaan dingin yang ditatap oleh ular berbisa. Masuklah dulu. Xiao Yan kembali ke Nalan Yanran saat dia berkata dengan lembut. Nalan Yanran terkejut ketika dia mendengar ini. Dia dengan patuh mengangguk dan berkata, "Aku akan menunggu kamu di pintu masuk labirin. Jangan berjalan-jalan secara acak setelah kamu masuk. Hati-hati." Xiao Yan memberi judul kepalanya. Melihat ini, Nalan Yanran memegang rubah putih, dengan hati-hati mundur ke tempat pintu pohon berada. Setelah itu, dia memasukinya di depan mata berapi semua orang. Penguasa berat di tangan Xiao Yan perlahan-lahan terangkat ketika ia melihat Nalan Yanran masuk. Sebuah doki hijau giok yang kuat melonjak keluar dan segera dituangkan ke penguasa berat. Setelah menuangkan doki, warna hitam gelap dari penguasa Suan berat dengan cepat berubah menjadi warna giok hijau. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah ketika mereka merasakan doki yang kuat yang dipancarkan dari penguasa berat di tangan Xiao Yan. Beberapa dari orang-orang yang berhati-hati itu mulai diam-diam mengundurkan diri. Hanya sekarang mereka mengerti bahwa pemuda ini di depan mereka sebenarnya adalah orang yang kuat yang tidak kalah dengan orang-orang seperti Tang Ning dan Wang Chen. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan ketika dia merasakan bahwa beberapa orang ingin mundur. Segera, dia memfokuskan matanya dan penguasa berat di tangannya tiba-tiba diretas ke depan. Api membelah tsunami. Seruan lembut terdengar di dalam hatinya dan cahaya di wilayah ini tiba-tiba melonjak. Cahaya penguasa batu giok berwarna hijau, dengan ukuran lebih dari 100 kaki, mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga, seperti naga yang telah terlepas dari permukaan air. Ini liar ditembak, menyebabkan seluruh tanah menjadi berantakan pada saat ini. Banyak garis retak juga mulai menyebar seperti gempa bumi. Kecepatan api hijau menguasai cahaya sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu mendekati semua orang. Semua orang hanya bisa manuver doki dalam tubuh mereka dalam keterkejutan mereka saat mereka dengan cepat membentuk pertahanan doki di depan mereka. Blaar, 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 blaar. Ledakan energi yang rendah dan dalam terdengar berulang kali di tanah kosong ini. Jeritan sengsara terdengar secara acak saat sejumlah besar orang mendarat di tanah. Tubuh mereka menggosoknya, membentuk banyak bekas luka lama saat mereka melakukannya. Pohon-pohon besar yang rusak di sepanjang jalan mengubah area dalam radius 50 meter menjadi berantakan. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dengan menampilkan api membelah tsunami dengan semua kekuatannya, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang tidak akan berani dengan mudah menerimanya dengan paksa. Kekuatan orang-orang ini tidak melebihi dari bintang 5 Do Huang. Nasib mereka secara alami akan sengsara.
Cahaya penguasa perlahan-lahan terpencar dan tanah bergetar perlahan-lahan terhenti. Xiaoyan mengangkat kepalanya, dan melirik banyak sosok manusia, yang telah mendarat 100 meter. Erangan yang menyakitkan dan ketakutan bisa terdengar samar-samar. Orang-orang ini kemungkinan akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati kali ini. Xiaoyan menggelengkan tangannya dan penguasa berat itu ditempatkan ke dalam storage ring-nya. Dia baru saja akan berbalik dan memasuki pintu pohon ketika orang tua aneh tertawa tiba-tiba muncul di sampingnya. Hihi, bocah kecil, kamu benar-benar sangat ganas telah menghancurkan semua orang ini. Namun, apakah kamu berencana untuk pergi begitu saja setelah mengubah tempat ini menjadi berantakan? Langkah kaki Xiaoyan berhenti. Dia memalingkan kepalanya, hanya untuk melihat seorang pria tua berjubah kelabu dengan penampilan agak rendah berdiri di cabang pohon di sampingnya. Pria itu menatapnya dengan senyum. Dozong. Mata Xiaoyan segera menyempit setelah mereka menyapu pria tua berjubah abu-abu itu. Orang ini muncul dengan cara yang sangat aneh. Bahkan dengan persepsi spiritual Xiaoyan, dia tidak bisa merasakannya. Terlebih lagi, bukankah itu masalahnya bahwa orang yang terlalu kuat tidak bisa masuk ke dalam kisaran mata surga ini? Mengapa orang itu bisa masuk? Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.